Misalnya ya, menyukai orang lain, gimana caranya suaminya benci sama istrinya. Jadi ini jelas. Atau misalnya rasa cinta yang berlebihan, menggebu-gebu. Ya, sehingga ketika dia putus cinta, maka seperti orang yang linglung. Nah, itu kena sihir mahabbah. Saya pernah punya jamaah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ceritanya si wanita ini menyukai seorang laki-laki, lalu kata si orang tua si wanita ini tidak setuju ayahnya, nanti yaitu kamu akan dapat jodoh yang lebih baik. Tatil azawat, sihir penghalang jodoh. Ada orang tua itu sampai dia itu curhat ke saya, anak saya ini Ustadz, saya ini malu Ustadz. Loh kenapa? Anak saya ini diminta orang 3 kali gagal semuanya. Yang pertama lamaran, sudah lamaran dikasih, sudah membicarakan hari H tanggal, lamarannya diminta, ya kita kasihkan, wong itu haknya dia. Sudah selesai, tidak apa-apa, sudah diminta tak kasihkan. Yang kedua Ustadz, sudah lamaran, sudah nentukan hari H, itu sudah batal, sudah akhirnya lamarannya dia tidak mau minta, wes diambil aja, itu rezekinya. Yang ketiga itu yang bikin malu, yang bikin saya malu, undangan sudah tercetak Ustadz, sudah tercetak, gagal, tidak mau yang laki. Ya apa Ustadz, ya itu gimana ini, ya kalau gitu ya tapek dewe ya gimana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khair. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus takmir Masjid Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan
kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang baru saja dan tengah kita lakukan atau akan kita lakukan pada malam hari ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini seperti biasa kajian kita di Selasa pekan yang keempat di Masjid Darussalam. Materinya adalah membahas buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yaitu buku yang berjudul Syarah Rukun Islam. Syarah Rukun Islam artinya penjelasan dari rukun Islam, pondasi Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menurut catatan saya, terakhir kita sudah masuk pada bab keutamaan, makna, rukun, dan syarat kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau begitu ada 4 poin yang akan kita bicarakan Bapak Ibu sekalian. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, makna kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, rukun kalimat la ilaha illallah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kita sudah menyelesaikan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tidak perlu kami ulang kembali. Sudah tuntas itu kita bahas. Adapun materi yang kedua, ini yang belum kelar, yaitu makna kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sedikit saya review sebelum kami lanjutkan materi. Makna kalimat la ilaha illallah yang benar adalah bukan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan. Makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Saya ulang. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Apa itu artinya? La ilaha illallah itu artinya bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi la ilaha illallah itu arti yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar. Dengan benar ya, bukan dengan salah ini. Saya ulang. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan makna ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan panjenengan masih ingat ayatnya. Suratnya adalah surat nomor 22, yaitu surat Al-Hajj. Ayatnya ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajj ayatnya 62. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak. Loh, jelas sekali kan? Dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Maka berdasarkan ayat ini,
Makna dari kalimat la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua sesembahan yang disembah oleh manusia seperti malaikat, jin, manusia, matahari, menyembah bulan, menyembah kubur, menyembah pohon yang dikeramatkan, berhala dan lain sebagainya, batil. Yang hak untuk disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, karena mereka yang kami sebutkan tadi tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa menolak mudarat. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah waktu bulan yang lalu saya sudah sampaikan beberapa dalil tentang sesembahan-sesembahan manusia. Di antaranya ada manusia itu yang menyembah malaikat. Malaikat dijadikan sesembahan. Dalilnya adalah yaitu ada di dalam Al-Quran surat, Al-Quran surat Saba, surat nomor 34 ayatnya 40 dan 41. Mungkin Bapak Ibu mungkin dalam hati bingung, apa ada Ustadz orang itu menyembah malaikat? Ada, buktinya ayatnya ada. Surat Saba ayat 40 dan 41. Mari kita dengarkan. Suratnya 34 Saba ayatnya 40 dan 41. Allah Ta'ala berfirman di ayat 40 dan 41. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia di sini Allah berfirman kepada para malaikat. Jadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti, maka Allah berkata kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Apakah mereka ini nyembah kalian? Kata Allah. Lalu apa jawaban para malaikat? Malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami. Bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka itu beriman kepada jin. Ya. Jadi mereka ditipu oleh jin. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada manusia itu yang menyembah malaikat. Contoh real di masyarakat. Oh. Bapak Ibu mungkin sadar tidak sadar, mungkin sering kali mendengar, yaitu seseorang yang mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah kepada malaikat. Pernah? Jadi biasanya nih ya, yaitu kirim Fatihah itu biasanya yaitu dilakukan khususan ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi walahumul Fatihah. Baca Fatihah. Khususan ila Khidir, khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani syai'ulillahi walahumul Fatihah. Lalu kemudian khususan ila malaikatil muqarrabin, ya Jibril dan seterusnya. Ini termasuk bagian daripada berseru kepada malaikat, bukan kepada Allah. Malaikat dijadikan perantara agar semua hajatnya disampaikan kepada Allah. Padahal Allah tidak butuh perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Banyak yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kirim-kirim Fatihah kepada malaikat Jibril, kepada malaikat Mikail, gitu ya. Dan seluruh para malaikat. Jadi ini tidak ada tuntunannya Bapak Ibu. Yang ada tuntunannya itu adalah yaitu menyebut nama malaikat ini ketika doa istiftah. Jadi Nabi kalau sholat malam, sholat tahajud, itu bacaan istiftahnya bukan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya atau kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa bukan. Tapi Nabi kalau istiftah, kalau sholat malam, bacaan beliau adalah
Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail dan Israfil. Nah itu, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil. Jadi itu ada. Adapun mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada para malaikat, ini bagian dari beribadah, menyembah, dijadikan sesembahan, seruan kepada selain Allah. Ada lagi yang kepada jin, Bapak Ibu sekalian. Jin dijadikan sesembahan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam Al-Quran, suratnya adalah surat Al-An'am, surat nomor 6, ayatnya 128. Al-An'am, ayatnya 128. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan dialog nanti di hari kiamat antara manusia dengan jin. Allah berfirman, surat Al-An'am 128. Ingatlah pada hari ketiga ketika dia mengumpulkan mereka semua. Pada mahsyar ya, Allah kumpulkan mereka semua, manusia dan jin. Maka Allah berfirman, wahai golongan jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Nah ya, lalu kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, lihat ini, katanya manusia nanti di hari kiamat, mereka belani jin. Apa kata manusia? Ya Tuhan kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kalian selama-lamanya. Loh, manusia dan jin, neraka tempat kalian. Jadi katanya manusia, kami telah mendapatkan kesenangan satu sama lain. Loh, apa itu maksudnya? Jin mendapatkan kesenangan dari manusia sebab permintaannya jin dituruti sama manusia. Si dukun, kan tidak ada dukun itu gratisan, Pak. Nggak ada. Dukun itu mesti ngasih syarat, pasti. Dan syaratnya pasti aneh-aneh. Suruh puasa muti, ada lagi ngobati pasien. Syaratnya pasien itu disuruh membeli hewan, nanti penyakitnya ditransfer ke hewan. Oh, ada lagi syaratnya itu disuruh, yaitu macam-macam, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram supaya hajatnya itu dipenuhi. Jadi simbiosis, mutualisme. Manusia dapat dituruti oleh jin, kemauannya manusia dituruti, jin juga mendapatkan apa yang yang diberikan oleh manusia. Syaratnya harus menyembelih ayam cemani, loh itu ayam hitam legam. Syaratnya lagi pasiennya suruh bawa telur, katanya nanti penyakitnya ditransfer ke telur. Oh, ada lagi syaratnya itu suruh bawa air atau macam-macam. Itu syarat dari jin, makanya nggak ada dukun gratisan, jin gratisan, nggak ada. Dan Bapak Ibu harus tahu bedanya dukun dengan tukang sihir itu beda. Beda, Pak. Beda. Bedanya Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, kalau dukun itu meramal hal-hal masa depan, hal-hal perkara gaib yang terkait dengan masa depan. Itu dukun, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau sihir itu berkolaborasi dengan jin. Jelas itu. Itu ya. Baik. Contohnya kayak apa? Nah, ini saya akan sebutkan. Jadi kata para alim ulama, bedanya ini ya, bedanya antara dukun yaitu dengan sihir itu adalah, kalau sihir itu yaitu dia berkolaborasi dengan jin, dengan syaitan ya, sehingga dalam hal ini nyata sekali orang itu kemudian sakit-sakitan ya, itu sihir itu. Nanti akan kami sebutkan. Kalau dukun tidak. Dukun itu Bapak Ibu sekalian, dukun itu murni meramal hal-hal gaib yang akan terjadi masa yang akan datang. Itu dukun. Ya. Mari kita dengarkan ini beberapa ciri-ciri di antara dukun itu beda dengan sihir ya. Disebutkan yaitu di dalam kitab Al-Kabair, dan juga disebutkan di dalam di dalam kitab Al-Kabair ketika menjelaskan tentang dosa besar yang nomor 3 tentang sihir,
Di antaranya adalah kalau sihir, macamnya itu ada 7 Bapak Ibu sekalian. Macamnya sihir itu ada 7. Yang pertama adalah, yaitu ada sihir itu yang namanya sihir tafrik. Sihir tafrik itu adalah sihir perceraian. Maksudnya sihir perceraian itu misi utamanya adalah mencerai-beraikan atau menghancurkan harmonisasi sebuah hubungan sosial manusia. Ya, contohnya banyak. Misalnya seseorang yaitu yang akad bisnis selalu gagal, menjual apa saja selalu gagal. Buka usaha kulineran, baru buka kuliner, ya, nanti tiba-tiba nasinya basi sendiri, ya, seperti itu. Tiba-tiba kuahnya itu ada kotorannya, seperti itu. Ada saja. Padahal orang ini sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga tutup, nanti buka lagi, tutup. Nah, ini namanya sihir tafrik, dan itu murni dikirim itu. Sihir itu bantuan jin. Ada yang mengirim, itu sihir. Ya, nanti suami tidak betah di rumah, atau misalnya muncul perceraian dalam rumah tangga, ini adalah sihir tafrik. Ada lagi model yang kedua, sihir mahabbah. Orang Jawa mengenal sihir mahabbah ini dengan pelet atau asihan. Kalau orang Sulawesi beda lagi. Orang Sulawesi mengenal sihir mahabbah ini dengan guna-guna. Kena guna-guna. Itu Sulawesi. Kalau orang Jawa pelet, kena pelet. Gimana caranya wanita itu benci sama suaminya tetapi menyukai kita, misalnya ya, menyukai orang lain. Gimana caranya suaminya benci sama istrinya. Jadi ini jelas. Atau misalnya rasa cinta yang berlebihan, menggebu-gebu, ya, sehingga ketika dia putus cinta maka seperti orang yang linglung. Nah, itu kena sihir mahabbah. Saya pernah punya jamaah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ceritanya si wanita ini menyukai seorang laki-laki, lalu kata si orang tua si wanita ini tidak setuju ayahnya. Nanti yaitu kamu akan dapat jodoh yang lebih baik, nanti papa carikan, dan qadar Allah dapat, ya, dapat jodohnya lebih baik. Dan wanita ini senang pilihan orang tuanya untuk memutus laki-laki yang pertama ini dengan memakai alasan saya masih pengen sekolah lagi, pengen S1, pengen S2, pengen S3, ya. Lalu maksudnya itu supaya laki-laki ini tidak mau nunggu gitu, jangan sampai nunggu, ya. Saya kepingin nanti kerja, saya kepingin nyenengkan papa dan mama dulu, saya tidak pengen buru-buru nikah. Kamu tak mau tak nunggu saya, nah, gitu ya. Bapak Ibu, lah rupanya laki-laki ini nggak sabar, nggak mau nunggu. Ya sudah, pisah baik-baik. Rupanya si laki-laki ini tahu kalau si wanita ini dilamar oleh laki-laki lain. Maka sejak itu baru lamaran, belum akad nikah, seperti orang linglung. Jadi seperti orang yang pandangannya kosong. Sudah, jadi pandangannya kosong, kayak orang dibilang orang gila, ndak gila, dibilang orang waras kayak orang gila. Nanti ngomong sendiri. Nah, itu sihir mahabbah. Sihir mahabbah, dikirim itu, dikirim. Ya. Gimana caranya? Sakit hati karena cintanya tertolak, bisa Pak, namanya sihir mahabbah. Ya. Nabi saja kena sihir, Bapak Ibu sekalian. Yang menyihir adalah Mahmud bin Labid, yaitu mohon maaf, Labid bin Asam, ya, seorang Yahudi. Ya. Itu disihir dengan apa? Dengan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa dia dapat rambutnya Rasul? Orang Yahudi ini memakai perantara anak kecil yang pernah datang ke rumahnya Rasul untuk mengambil potongan atau yaitu rambut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan rambut Rasulullah itulah Rasulullah kena sihir. Selama berapa lama? 40 hari Pak. Nabi kena sihir 40 hari. Lah terus sihirnya itu yang menimpa Nabi itu, apakah Nabi hilang akal? Enggak, tidak hilang akal. Tetapi yang Nabi rasakan selama 40 hari itu adalah dalam riwayat yang sahih, yaitu beliau kalau mau mendekati istrinya, maaf tanda kutip ya, Bapak Ibu tahulah maksud saya, mendekati istrinya akan melakukan hal itu seperti tidak ada selera, seperti tidak ada keinginan, seperti nggak pengen, seperti itu. Itu 40 hari Pak, mendekati istri yang satu nggak ada selera, mendekati terus semuanya begitu. Akhirnya singkat cerita, lalu Nabi diruqyah oleh 2 malaikat. Yang intinya adalah ujung-ujungnya
ditemukan rambut itu diletakkan di sumur namanya Zi'arwan. Dan Nabi ketika melihat sumur itu warnanya kemerah-merahan dan seperti terdapat seperti kepala syaitan. Jadi di sihirnya itu dengan rambut Nabi dan mayang kurma. Ya. Jadi makanya ibu-ibu terutama kalau rambutnya rontok jangan sembarangan dibuang, jangan. Rambut itu bisa dijadikan media untuk menyihir. Hati-hati rambut kita. Lah kalau potong rambut Ustaz, nggak apa-apa, sudah campur rambutnya orang lain kok. Sudah campur nggak apa-apa, ya. Kecuali kalau di situ tidak ada rambut yang lain, Mas maaf, ini rambut saya kan? Iya, kumpulkan aja. Kumpulkan, ambil bawa pulang. Lu dibuat apa? Nggak apa-apa. Tak buat koleksi, gitu aja. Sampaikan. Sebab kalau enggak, itu ada orang diambil sedikit aja, bisa. Yaitu jadikan sebagai media sihir. Sihir mahabbah. Ada orang yang putus cinta linglung. Jadi enggak mau kerja, terus kemudian enggak mau ngapa-ngapain. Pandangannya kosong. Lah ini namanya sihir mahabbah. Ada lagi, yaitu yang pakai media jin. Sihirnya sihir khumul. Apa itu sihir khumul? Sihir pengacau pikiran. Contohnya penderitanya kayak apa? Minder total, nggak mau kumpul sama orang. Jadi kalau kumpul sama orang ketakutan, nggak mau nerima tamu, maunya itu di kamar terus. Kalau diajak orang tuanya itu ke acara resepsi atau apa perhelatan gitu ya, undangan, dia selalu di belakang sendiri, minder kayak ketakutan. Lah itu namanya sihir khumul, minder total, senang menyendiri, mengisolasi diri, benci, yaitu keramaian, linglung, atau was-was, kecemasan yang berlebihan, was-was. Saya pernah melihat ada seseorang itu kalau takbiratul ihram itu was-was yang berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-was. Kenain, harus diruqyah ini, seperti gini. Sihir khumul, pengacau pikiran, linglung. Ya. Terus yang keempat ada lagi dikirim pakai jin, sihir rawatif, yaitu sihir bisikan. Ada ciri-ciri penderitanya adalah sering mimpi menyeramkan, mimpi yang buruk-buruk, sering mendengar suara-suara yang tidak terlihat, kayak begitu itu, ya. Terus seakan-akan berbicara dengan dia dan seterusnya. Ini sihir bisikan. Ada lagi yang nomor 5. Jadi kalau sihir bisikan ini, mohon maaf yang keempat tadi, sihir rawatif itu, sihir bisikan itu sering mimpi buruk, sering tindian, menggigau. Dan cirinya kalau kita belajar ilmu ruqyah, orang itu sudah mau diikuti jin adalah ketika tidur giginya berbunyi, ruk ruk ruk, tok 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 ruk 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 ruk. Itu jin sudah mau ikut. Ya, maka harus diruqyah seperti ini. Di sini ada yang tidurnya begitu? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku Bang ya. Yang kelima, ya kita kan tidak tahu ya, harus diruqyah. Yang kelima, sihir ta'til az-zawaj. Ta'til az-zawaj, sihir penghalang jodoh. Ada orang tua itu sampai dia itu curhat ke saya, anak saya ini Ustadz, saya ini malu Ustadz. Loh kenapa? Anak saya ini diminta orang 3 kali gagal semuanya. Yang pertama lamaran, sudah lamaran dikasih, sudah membicarakan hari tanggal, lamarannya diminta, ya kita kasihkan, wong itu haknya dia. Sudah selesai, tidak apa-apa, sudah diminta tak kasihkan. Yang kedua Ustadz, sudah lamaran, sudah nentukan hari itu sudah batal, sudah akhirnya lamarannya dia tidak mau minta, wes dia ambil aja, itu rezekinya. Yang ketiga itu yang bikin malu, yang bikin saya malu, undangan sudah tercetak Ustadz, sudah tercetak, gagal. Tidak mau yang laki. Ya apa Ustadz? Ya itu. Gimana ini? Ya kalau gitu ya tapek dewe ya. Ya ini masalahnya umur 60 Bapak Ibu sekalian. Ya 60 ya. 60 Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gagal ini gimana? Ya harus diruqyah ya. Harus diruqyah. Sihir penghalang jodoh ya. Jadi nggak nikah-nikah, ya, ngejomblo terus, gitu ya. Baik, terus yang keenam yaitu sihir marid, sihir sakit-sakitan. Nah, sihir sakit dilakukan general check up, dokter bilang normal, nggak ada apa-apa, tapi sakit terus. Serasa badannya itu
apa itu berat dan seterusnya. Padahal menurut medis orang ini nggak apa-apa. Ada lagi yang ketujuh, sihir adamul injab, sihir mandul, lama menikah tidak punya keturunan. Bapak Ibu sekalian, lah itu bisa juga terkena gangguan jin. Jadi ketika sperma itu akan membuahi sel telur, maka itu dipotong oleh jin, gangguan. Padahal dokter mengatakan suami istri sehat, ya semua sudah dilakukan upayanya, ya rileks, tidak tegang, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan seterusnya, tapi memang belum takdirnya, dan itu salah satunya adalah gangguan daripada jin. Baik, kalau dukun tidak. Dukun ini macam-macam. Dukun ini adalah yaitu dia ini meramal, ramalan masa depan. Dan caranya banyak. Ada yang meramal masa depan pakai garis tangan, ada yang meramal masa depan tentang jodoh rezeki pakai golongan darah, ada golongan darah O ketemu A, miskin tidak bisa kaya, miskin tidak bisa kaya. Kalau O ketemu B golongan darahnya sakit-sakitan. Ya. Yang bagus itu, yang sultan itu A ketemu B. Makanya kalau nerima jodoh, apa calonmu itu? B. Kamu A, bagus, sultan. Itu ya. Ini dukun yang model kayak begini. Ya. Termasuk meramal seperti tanggal-tanggal, hari-hari sangar. Yang menurut Primbon Jawa ada istilah hari tali wangke. Hari tali itu tali wangke, pocong tali wangke, ikat pocong mayit. Itu hari-hari sial. Misalnya wetonnya lahirnya suami Senin, istrinya Rabu, Senin ketemu Rebu, tidak bisa kaya. Ya, Selasa ketemu Kemis, sakit-sakitan. Ya, Jumat ketemu Sabtu, nanti macam-macam, cerai, macam-macam. Jadi ini adalah ramalan-ramalan, ya ini semua dukun. Ada yang menggunakan dengan kartu seperti lintri atau tarot, ada yang menggunakannya itu dengan bintang, ada Sagittarius, Taurus, Leo, Aries, ya seperti itu, Gemini. Loh Ustadz kok apal? Diberitahu. Ya ini dukun yang kayak begini. Jadi dukun itu begitu, meramal. Tapi kalau sihir sudah lebih berat lagi. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Dan ini semuanya adalah syirik. Termasuk juga matahari dan bulan disembah. Maka ini juga termasuk perbuatan syirik. Saya tunjukkan sebuah hadis. Bapak Ibu, perlu diperhatikan. Nanti di hari kiamat, matahari dan bulan ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Duh, ada yang tanya, memangnya salah apa matahari sama bulan kok dimasukkan ke neraka? Bukankah orang yang masuk neraka itu orang yang melakukan pelanggaran syariat? Salahnya apa matahari bulan masuk neraka? Yuk kita lihat, kita dengarkan ini dalilnya. Riwayat At-Tahawi disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomornya 124, Silsilah Hadis Sahih. Begini bunyinya Bapak Ibu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani finnari yaumal qiyamah." Matahari dan rembulan seolah-olah seperti sapi jantan yang digulung ke dalam neraka pada hari kiamat. Matahari dan bulan akan digulung nanti, yaitu di dalam neraka, masuk neraka. Kenapa? Mari kita dengarkan. Lalu apa salahnya matahari? Pak, Bu, perhatikan ya. Keberadaan di neraka itu bukanlah maksudnya karena disiksa, akan tetapi celaan terhadap orang-orang yang dahulunya menyembah matahari, dulunya nyembah bulan, agar mereka mengetahui bahwasannya yang mereka sembah itu keduanya adalah batil. Ya. Jadi matahari dan bulan dimasukkan neraka itu bukan untuk disiksa, bukan. Sebagaimana malaikat-malaikat penjaga neraka kan di neraka. Apakah malaikat itu disiksa? Enggak. Malaikat penjaga neraka
dia ada di dalam neraka bukan untuk disiksa. Ya, jadi tidak selalu yaitu yang ada di dalam neraka itu untuk disiksa. Ya, keadaan ini semisal dengan batu ya, dan berhala yang mereka sembah, yang ikut dimasukkan ke dalam neraka. Jadi bukan hanya matahari dan bulan. Kata para ulama, semua yang disembah, berhala, batu, pohon yang dikeramatkan, jin, semuanya masuk neraka. Ya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah yaitu untuk menjadi hinaan bagi mereka yang menyembah hal-hal tersebut. Jadi keberadaan matahari dan bulan ini justru menambah siksaan batin. Siksaan batin bagi para penyembahnya. Jadi contohnya begini, supaya enak panjenengan. Ibarat orang yang kita puji-puji. Orang itu selalu kita puji-puji. Kamu Masya Allah, kamu pinter, kamu ini luar biasa. Kita selalu berbuat baik kepada orang itu. Ternyata di belakang kita, mereka malah mengolok-olok, menjelek-jelekkan kita. Maka tentunya kita yang selalu memuji, selalu berbuat baik, pasti sakit hati. Ya, seperti itu. Seperti itulah keadaan matahari dan bulan dimasukkan ke neraka supaya jadi olok-olokan mereka yang menyembah. Tiba no sing tak sembah yo mlebu neraka. Tiwas nyembah. Tiba no yo mlebu. Nah itu. Maksudnya itu. Ya, paham kira-kira ya. Jadi bukan untuk disiksa. Makanya ini menunjukkan mereka akan dihinakan nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Anbiya. Ayo kita lihat ya. Surat nomor 21 Bapak Ibu. Lah ini di sini jelas ini. Surat 21 itu surat apa? Al-Anbiya. Ayatnya 98. Al-Anbiya 98. Allah Ta'ala berfirman ayat 98. Sungguh kamu orang kafir. Dan apa yang kamu sembah selain Allah. Loh, lihat nih. Sungguh kalian orang kafir. Dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah menjadi bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Kamu dan yang kamu sembah sama masuk neraka. Yang kamu sembah itu nanti matahari, bulan, itu nanti akan jadi bahan bakarnya neraka. Berhala, semuanya itu. Untuk mengolok-olok kalian. Ternyata tidak ada faedahnya yang disembah oleh mereka. Nah, oleh karena itu menyembah yang hak itu Allah Azza wa Jalla. Ya, sedangkan selain Allah itu batil. Pak, Bu, masuk. Kita lanjutannya ini. Adapun penafsiran dari makna kalimat la ilaha illallah yang salah, yang keliru adalah, yang salah ini yang keliru adalah satu, yaitu kalimat menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. La khaliqa illallah. Jadi mereka menafsirkan la ilaha illallah itu dengan penafsiran tidak ada pencipta kecuali Allah. Salah. Bapak Ibu kalau pengen tahu, coba tanya kepada saudara-saudara kita di luar sana yang mereka belum belajar tauhid. Tanya, Pak, artinya la ilaha illallah itu apa? Pasti jawabannya adalah la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tolong dikejar, Pak. Tolong dikejar, tanya sama dia. Maksudnya panjenengan tidak ada Tuhan selain Allah itu apa? Saya yakin jawaban mereka, ya maksudnya tidak ada yang menciptakan alam raya ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam raya beserta isinya ini kecuali ya Allah Azza wa Jalla. Kalau cuman sebatas itu, saya lanjutkan dikit ya. Kalau cuman hanya sebatas itu pemahaman la ilaha illallahnya, apa bedanya dengan Abu Jahal? Apa bedanya dengan Abu Thalib? Mereka orang-orang kafir terdahulu, mereka meyakini Allah pemberi rizki, Allah pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Mereka paham. Bahkan Bapak Ibu saya akan bacakan, yaitu disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasannya yaitu
Abu Jahal berdoa kepada Allah saat perang Badar. Anda akan kaget loh, Abu Jahal loh ini. Abu Jahal berdoa kepada Allah pada saat perang Badar. Perang Badar kalah orang kafir, umat Islam menang. Apa doanya Abu Jahal? Saya bacakan. Begini doanya Bapak Ibu. Abu Jahal berdoa saat perang Badar. Berdoanya kepada Allah, bukan sama berhala. Bukan. Bukan sama berhala, bukan. Begini doanya. Allahumma, Allahumma in kana hadal buwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Apa katanya Abu Jahal? Ya Abu Jahal, ya Allah, jika Al-Quran ini sungguh kebenaran dari engkau, kalau memang Al-Quran ini benar-benar dari engkau, maka hujani kami dengan batu dari langit. Tuh, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Abu Jahal tahu bahwasanya Allah itu pencipta, Allah pemberi rezeki. Jangankan Abu Jahal, kakeknya Nabi Abdul Muthalib itu juga paham. Ketika Abraha itu masuk ke kota Mekah, Abraha bukan raja ya, bukan raja. Abraha itu wakil raja dari Yaman yang diutus raja Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika dia bersama 500 tentara bergajah masuk ke kota Mekah. Lu kenapa? Ingin balas dendam. Lu kenapa kok balas dendam? Karena di negeri Yaman ada satu bangunan yang cukup besar yang dikunjungi oleh banyak orang. Namanya Khulas. Ya, Khulais. Ya. Lalu kemudian ada orang Mekah berkunjung ke negeri Yaman, mereka iri. Kenapa mereka mendatangi bangunan ini? Mestinya mereka itu datang ke Mekah, Ka'bah. Itu yang lebih benar. Lalu bangunan itu dilumuri dengan kotoran-kotoran manusia, kotoran hewan. Maka singkat cerita, orang pun bertanya, siapa yang mengotori? Yaitu dinding, lantai daripada bangunan ini. Singkat cerita, diketemukan orang Mekah. Maka raja mengutus Abraha, hancurkan Ka'bah. Berangkat. Sampai di kota Mekah, ketemu Abdul Muthalib. Orang pertama yang dijumpai oleh Abraha. Yang waktu itu Abdul Muthalib sedang mengembalakan onta. Abraha bertanya, milik siapakah onta-onta ini? Dan milik siapa rumah tua, rumah yang berbentuk kubus itu, kota itu, milik siapa itu? Maka kata Abdul Muthalib, ana Rabbun Ibil, saya pemilik onta-onta ini. Dan rumah itu ada yang punya, yaitu Allah. Abdul Muthalib tahu kalau rumah tua Baitul Atiq itu milik Allah. Tapi sayang beribu sayang, wafatnya tidak dalam keadaan muslim. Bapak Ibu sekalian, termasuk yaitu Abu Thalib paman Nabi dan juga yaitu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, saya cukupkan di sini. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kemudian saya lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan.
Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Penafsiran yang salah yang pertama dari kalimat la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tidak ada yang pencipta, tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka ini adalah makna yang salah karena juga dipahami oleh orang-orang musyrik yang terdahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mereka meyakini pencipta itu Allah, pemberi rezeki itu Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan ucapan orang-orang kafir ketika mereka ditanya siapa pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur alam raya, yang menghidupkan dan yang mematikan. Mereka semua menjawab adalah Allah. Mari kita dengarkan surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-31. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-31. Allah Ta'ala berfirman, katakan Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu? Jadi Allah menyuruh agar Nabi kita menyampaikan kepada orang-orang kafir. Katakan Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakan kepada mereka Muhammad, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Jadi jelas ya, orang-orang kafir dari sisi tauhid rububiyah faham. Tetapi ketika mereka diajak untuk menyembah kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah saja, menyembelih hanya ditujukan kepada Allah saja, mencari barokah, ngalap berkah hanya kepada apa yang Allah telah syariatkan saja, mereka tidak mau, menolak, menentang, bahkan menuduh Nabi kita penyair gila. Jadi mereka faham Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, hanya sebatas itu. Makanya tolong pemahaman kita tentang la ilaha illallah jangan sebatas seperti mereka, harus ditingkatkan. Makanya belajar tauhid yang benar itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Mari kita dengarkan mereka nolak kalau diajak tauhid la ilaha illallah, nyembah Allah saja. Kita dengarkan Quran surat 37 Bapak Ibu. Surat 37 itu surat apa? As-Saffat. As-Saffat ayatnya ayat 35 dan 36. Surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Surat 37 ayat 3. Allah Ta'ala berfirman ayat 35. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila ini? Loh, ya. Jadi mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Mereka tetap yaitu menjadikan berhala sebagai wasilah, perantara. Ya ini syiriknya itu di sini, Bapak Ibu. Dan ada lagi pemahaman yang keliru dari la ilaha illallah ini adalah dengan mengatakan yaitu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah juga dipahami la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya apa itu artinya la ilaha illallah, jawabannya tidak ada Tuhan selain Allah. Katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kalimat ini adalah kalimat yang masih rancu, yaitu kalimat yang di dalamnya masih rancu. Artinya dalam hal ini adalah tidak jelas ya siapa yang dia disembah yang sebenarnya. Ada juga yang salah menafsirkan la ilaha illallah dengan kalimat la ma'buda illallah, nggak pakai bihakin. La ilaha illallah itu diterjemahkan la ma'buda illallah. Apa artinya?
tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Makna ini juga rancu. Kenapa? Karena setiap yang diibadahi, entah itu benar maupun salah, berarti itu Allah. Lah itu syiriknya juga di situ. Makanya yang benar itu maknanya la ma'buda, tolong digarisbawahi, bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, bukan dengan salah, dengan benar, kecuali Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah, dan semoga Allah golongkan kita kelak di yaumil qiyamah sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung akhir hayat kita. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Berarti pertemuan berikutnya kita akan masuk rukun-rukun kalimat la ilaha illallah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan Pak, satu aja Pak. Sihir, ya sihir. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, coba minta yaitu Sahih Muslim. Ini kitabnya Sahih Muslim, nomornya nomor 100. Antum baca. Betul. Coba antum baca. Nomornya nomor 171 Sahih Muslim, yang keras ya. 171 Sahih Muslim. Kita dengarkan yaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dalam sabdanya 171, silakan dibaca dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Husain, apa isi sabdanya? Baik, akan masuk surga dari kalangan umatku jumlahnya 70.000 tanpa diperiksa. Masuk surga bi ghairi hisab, tanpa diperiksa, tanpa diazab. Bi ghairi hisab wala adab. Jadi nggak pakai dicek amalannya dan tidak sempat mendapatkan azab kubur, apalagi azab neraka. Langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian yang ini. Tapi jumlahnya berapa? 70.000. Kira-kira 70.000 kira-kira habis nggak kalau itu generasi sahabat? Jangan khawatir Bapak Ibu. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Ini materi ini saya jelaskan tadi pagi di Perumahan Puri Indah sebenarnya. Saya singgung juga. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi meminta tambahan kepada Allah. Tambahannya yang Allah berikan, tambahannya setiap 1.000 orang dari 70.000 itu setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi orang. Kan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lah kalau 70.000 orang dibagi 1.000 kan berarti ada 70. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 70 kali 70. Lah setiap 1.000 itu 70.000 lagi. 70.000 lagi, 70.000 lagi kali 70. Oh, ya itu. Jadi mudah-mudahan masuklah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu tingkatan manusia nanti di hari kiamat itu ada 4. Lah ini tingkatan yang pertama ini yang dibaca sama Mas Khairul ini. Tingkatan pertama yaitu masuk surga nggak pakai diperiksa. Enak ini. Jumlahnya 70.000. Cirinya Mas, bagaimana kalau pengen masuk golongan itu? Cirinya, silakan. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Jawabannya Nabi, satu Mas, mereka yang tidak minta diruqyah wala la yastarqun, tidak minta diruqyah.
tidak minta dilakukan jampi-jampi, mantra-mantra. Ya, jadi kalau ada orang nggak minta diruqyah, insya Allah masuk. Tapi kalau minta diruqyah, ya, maka dia tidak berdosa. Boleh minta diruqyah, cuman dia kehilangan kesempatan masuk dalam daftar 70.000 itu tadi. Termasuk kalimat yang panjenengan sampaikan, katanya nggak dapat syafaat. Dapat, selama dia mentauhidkan Allah dapat. Yang nggak dapat itu masuk ke dalam golongan ini. Itu ciri yang pertama, tidak minta diruqyah. Ciri kedua, Mas, baik, wala tatatayyarun wala yatatayyarun, tidak melakukan tatoyur, sikap pesimistis, anggapan-anggapan sial, kejatuhan cicak katanya. Oh, iya, seperti itu. Mata kiri cedutan terus katanya. Oh, nabrak kucing katanya. Mau keluar rumah kelihatan ular lewat katanya, macam-macam. Pokoknya anggapan-anggapan sial. Nggak mau beli rumah karena rumahnya nomor 13, katanya angka 13 itu angka. Oh, nggak mau beli rumah yang di depan rumah itu menghadap ke ruang tamu, terasnya menghadap ke ruang tamu itu menghadap ke teras, yang di bawah teras itu ada sumurnya, karena khawatir kalau rezeki masuk, tidak masuk ke dalam tapi masuk ke. Ternyata ketika kuras sumur, ya tidak ada rezeki di situ. Saya nguras sumur itu ya, sumur saya di depan ya persis, yaitu ruang tamu ya, seperti itu ya, tidak ada. Waktu kuras sumur tak cari ada dolar atau real atau tidak ada. Ini termasuk tidak mau beli rumah yang kalau depannya besar semakin ke belakang semakin kecil, nggak hoki. Yang bagus itu kalau depannya kecil semakin ke belakang tambah lebar, ngantong. Jadi semua feng shui, hong shui, serik semuanya ini, serik. Kepercayaan-kepercayaan kayak gini nih, ya, seperti itu, ya. Gigi atas patah maka ditanam di bawah, gigi bawah patah maka ditaruh di atas genteng, ya, supaya ndak hujan celana dalam ditaruh di, oh, itu, ya. Macam-macam buntu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini tato. Terus nomor 3, Mas. Ya, nomor 3, wala yaktawun. Apa itu, Mas, nomor 3? Wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan cos besi panas. Sedangkan kalau laser, khitan laser, menghilangkan tato pakai laser, itu bukan K, itu bukan. Jadi K itu kalau luka untuk menghentikan pendarahan, besi dipanaskan, dinyos. Nyos itu dulu boleh, setelah itu dilarang oleh Nabi, dilarang. Jadi tidak melakukan pengobatan itu, cos besi panas. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Silakan. Mereka bertawakal kepada Rob mereka. Jadi itu Bapak Ibu cirinya. Lah tingkatan akhirat yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 adalah masuk surga pakai dihisab, dicek dulu. Amalannya dicek dulu, tapi tetap masuk surga, cuma dicek dulu. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku, yaitu dengan hisab yang mudah, jangan dipersulit ya Allah. Nah itu. Yang ketiga, naudzubillah, tingkatan manusia di hari kiamat nomor 3, masuk neraka dulu, baru masuk surga. Ngincipi neraka dulu, dihukum karena dosa-dosanya. Tapi karena dia tidak pernah berbuat syirik, muslim tapi melakukan pelanggaran, muslim tapi zina, muslim tapi minum khamr, KTP Islam tapi nyuri, muslim tapi durhaka sama orang tua, muslim tapi menghibah, ya dicuci dalam neraka. Karena dia tidak syirik, masuk surga. Imannya tidak batal, syahadatnya, karena dia seumur hidup tidak pernah syirik, tidak pernah kedukun, tidak pernah syirik lah.
Meskipun melakukan molimo, semua dosa besar dia lakoni, tetap masuk surga. Dalilnya Sahih Muslim, nanti dicek sendiri, nomornya 154. Lah yang nomor 4, naudzubillah min dalik, masuk neraka khalidina fiha abada, permanen, kekal, abadi, tidak mungkin keluar, permanen. Siapa yang nomor 4 ini? Ya cuma 3 orang. Orang kafir sama orang musyrik, pelaku syirik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, dan seterusnya, al-bayyinah. Sedangkan kalau yang nomor 3 munafik, di mana dalilnya orang munafik kekal dalam neraka? An-Nisa 138 sampai 140. Nerakanya dikumpulkan bareng sama orang kafir, orang munafik itu. Jadi kalau gitu cuma 4 ini tak Ustaz ya? Iya, lo berarti tidak ada ya orang yang masuk surga dikeluarkan terus masuk neraka. Ada. Itu hadis riwayat Facebook. Itu hadis riwayat WA. Oh masuk surga kok terus keluar neraka. Kemarin ada jamaah pinter, cerdas, pertanyaannya bagus. Ustadz, nanti di hari kiamat kita kan masuk surga, ada yang masuk neraka. Betul Ustadz. Kalau misalnya masuk surga, apa masih ada pohon khuldi itu Ustadz? Nanti kalau kita deketi, kita makan, nanti kita dikeluarkan lagi. Loh, gak mari-mari lah. Balik lagi ke dunia. Kan Nabi Adam makan buah khuldi di surga. Apa nanti di hari kiamat buah itu masih ada kalau kita makan? Maka jawabannya adalah, saya jawab 2. Buah itu bisa jadi masih ada. Dan kalaupun ada, maka ketika memakannya, maka tentunya peristiwanya beda seperti zaman Adam dulu. Kalau ini tidak ada hari setelah kiamat, tidak ada hari lagi setelah kiamat. Kiamat finish, nggak ada kembali. Lah mau hidup di mana wong dunia hancur? Kan hancur, dibenturkan. Langit bumi dibentur, mau hidup di mana? Ya tetap. Terus yang kedua jawabannya adalah, orang kalau sudah masuk surga tidak mungkin keluar. Makanya panjenengan jangan tergiur kalau ada seorang ustadz suka nyampaikan, ada seorang istri nuntut suaminya, seorang anak nuntut orang tuanya, aku masuk neraka gara-gara orang tuaku tidak mendidik aku. Maka orang tuanya yang sudah masuk surga dikeluarkan oleh Allah nemani anaknya. Pernah dengar cerita ini? Itu riwayat Facebook. Ngapusi pol, jangan dipercaya. Sampaikan surat nomor 15 Al-Hijr ayatnya 45 sampai 48. Ini loh tak tunjukkan. Anda akan kaget, ternyata ada ayatnya. Orang kalau masuk surga mungkin dikeluarkan. Ya di surga. Kalau neraka dikeluarkan selama dia masih mentauhidkan Allah. Mana dalilnya? Surat nomor 15 ayatnya 45 sampai 48. Allah Ta'ala berfirman 8. Pak Taiban sudah ketemu? Ya, saya bacakan. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Perhatikan ya. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Masya Allah. Terakhir, mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Jelas? Nggak mungkin dari surga keluar. Ya, ini dalilnya. Ya, baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.